Shalom sahabatku yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih karunia ini adalah anugerah yang kita terima, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena cinta Allah yang tak terhingga. Mari kita buka hati kita dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Semoga video ini menjadi berkat bagi kita. Di sebuah kerajaan yang besar dan makmur, hiduplah seorang raja yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Kerajaan itu terkenal bukan hanya karena kemewahan dan kekayaannya, tetapi juga karena hati sang raja yang selalu penuh dengan belas kasih bagi semua rakyatnya. Namun, di sudut kerajaan, ada seorang pria yang hidup dengan penuh rasa bersalah. Pria tersebut adalah seorang petani miskin yang tanpa sengaja telah mencuri dari lumbung kerajaan untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Lambat laun akhirnya perbuatan pria tersebut diketahui, dan akhirnya pria tersebut segera ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dengan hati yang berat, pria tersebut mengakui perbuatannya dan meminta pengampunan kepada sang raja. Di depan seluruh pengadilan, dia berlutut dengan rasa malu, menunggu hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Semua orang yang hadir di sana yakin bahwa hukuman berat akan segera dijatuhkan. Mencuri dari lumbung kerajaan adalah pelanggaran yang besar, dan tak seorang pun dalam sejarah kerajaan pernah terlepas dari hukuman. Namun dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, sang raja berbicara. "Hai saudara," kata sang raja, "aku tahu engkau telah melakukan kesalahan, dan dalam hukum kerajaan, engkau pantas menerima hukuman. Namun, hari ini aku ingin menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih besar dari hukuman, yaitu kasih karunia." Pria tersebut terkejut. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Raja melanjutkan, "Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan meskipun engkau tidak pantas menerimanya. Meskipun engkau bersalah, aku memilih untuk membebaskanmu. Bukan hanya itu, aku akan memastikan bahwa lumbungmu diisi penuh, sehingga engkau tidak perlu mencuri lagi." Air mata mengalir di pipi pria tersebut. Ia tidak percaya apa yang didengarnya. Bukan hanya ia diampuni, tetapi ia juga diberkati dengan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Di saat pria tersebut merasa paling tidak layak, raja justru menunjukkan kepadanya kebaikan yang melampaui pemahamannya. Kabar mengenai kasih karunia sang raja segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Semua orang berbicara tentang bagaimana raja yang adil itu juga penuh kasih. Perbuatan raja tidak hanya mengubah hidup pria tersebut, tetapi juga menginspirasi seluruh rakyat untuk hidup dengan penuh pengampunan dan belas kasih kepada sesama. Pria yang tadinya seorang pencuri, kini menjadi salah satu pengikut paling setia sang raja. Setiap hari, ia bekerja dengan penuh sukacita dan bersyukur atas kasih karunia yang telah ia terima. Ia belajar bahwa kasih karunia tidak didasarkan pada usaha atau kebaikan manusia, tetapi sepenuhnya karena cinta dan kemurahan hati raja. Kasih karunia adalah anugerah dari Tuhan. Sahabatku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kasih karunia adalah pemberian tanpa syarat yang kita terima dari Tuhan, meskipun kita tidak layak menerimanya. Seperti dalam cerita, seorang pria yang kedapatan bersalah, namun diampuni dan diberkati oleh sang raja, serta dibebaskan dari hukuman. Begitu juga dengan kita semua yang bersalah dan pantas dihukum. Tetapi melalui kasih karunia Allah, kita diampuni dan diberkati melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Kasih karunia mengajarkan kita bahwa pengampunan dan cinta Tuhan lebih besar dari dosa kita.
Dan itu adalah hadiah yang harus kita terima dengan ucapan syukur dan penuh kerendahan hati. Kasih karunia dan pengampunan dosa. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabatku, pengampunan Allah adalah bentuk nyata dari kasih karunia-Nya. Dia tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita yang lama ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang hancur. Kasih karunia tidak berarti kita bebas untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, kasih karunia Allah mengundang kita untuk hidup dalam kekudusan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 1-2. Jika demikian, apakah yang akan kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Paulus mengajukan sebuah pertanyaan retoris. Apakah kita boleh terus berbuat dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Ini berkaitan dengan pemahaman sebelumnya dalam Roma 5, di mana dia menjelaskan bahwa kasih karunia Allah sangat besar, sehingga melampaui dosa manusia. Beberapa orang mungkin salah memahami ini sebagai alasan untuk terus berbuat dosa dengan berpikir bahwa lebih banyak dosa akan mendatangkan lebih banyak kasih karunia. Paulus menjawab dengan sangat tegas, sekali-kali tidak. Ini menunjukkan bahwa konsep melanjutkan hidup dalam dosa demi menerima lebih banyak kasih karunia adalah salah. Bagi orang percaya, kasih karunia bukanlah lisensi untuk terus berbuat dosa, melainkan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Paulus kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Kristus telah mati bagi dosa. Ini berarti bahwa melalui iman, mereka bersatu dengan kematian Kristus yang menanggung dosa-dosa mereka. Kematian ini adalah kematian terhadap kuasa dosa. Oleh karena itu, mereka tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru yang hidup bagi Allah, bukan lagi di bawah kuasa dosa. Paulus menekankan bahwa kasih karunia tidak seharusnya disalahgunakan. Sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa, kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus, di mana dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Hidup dalam kasih karunia berarti kita memiliki kuasa dari Allah untuk menjauh dari dosa dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Ini adalah bagian dari pertumbuhan rohani dan proses pengudusan yang terus berjalan. Kasih karunia menuntun pada hidup yang baru. Kasih karunia Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan. Dalam Titus 2 ayat 11-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia mengubah hidup kita. Kasih karunia memberi kita kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak Allah, untuk memancarkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita sering merasa lemah. Namun, kasih karunia Allah memberi kita kekuatan untuk terus maju. Rasul Paulus mengalami hal ini ketika dia berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 menyatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini mengajarkan kita untuk bergantung pada kasih karunia Allah dalam segala hal, terutama dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa lemah atau tidak mampu,
kasih karunia Allah akan menopang kita. Alih-alih melihat kelemahan sebagai hal yang negatif, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk kuasa Allah dinyatakan dalam situasi yang sulit atau saat kita merasa tidak mampu. Justru di situ kuasa Allah bisa bekerja dengan lebih nyata dalam hidup kita. Seperti Paulus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketergantungan pada kasih karunia Tuhan yang selalu cukup untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Ketika kita merasa tidak mampu, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, dan setiap godaan. Sahabatku, kasih karunia Allah adalah anugerah yang tersedia bagi kita semua. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Allah memanggil setiap kita untuk datang kepadanya dan menerima kasih karunia-Nya. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan adalah bukti terbesar dari kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita semua. Ini adalah anugerah yang diberikan tanpa syarat, yang tidak bisa kita peroleh dengan usaha atau perbuatan kita sendiri. Mungkin kita merasa gagal, tak layak, atau terlalu banyak melakukan kesalahan. Tetapi kasih karunia Tuhan hadir untuk mengangkat kita dari titik terendah, memberi kita kekuatan baru, dan menawarkan pengampunan yang penuh. Bayangkan, Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kelemahan atau kesalahan kita. Dia melihat kita dengan mata penuh kasih dan pengharapan. Kasih karunia-Nya tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan. Setiap hari, kita diberi kesempatan baru untuk berubah, untuk bangkit, dan untuk menjalani hidup dengan pertobatan. Jika kamu sedang merasa lelah, tertekan, atau merasa seperti hidup ini tidak ada harapan, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup untukmu. Tuhan memberimu kekuatan di saat kamu merasa lemah. Tuhan membimbingmu ketika kamu merasa tersesat. Dan Tuhan memberi hidup baru di tengah kebuntuan yang kamu hadapi. Sahabatku, hari ini, bukalah hati Anda kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia-Nya dan hiduplah dalam pertobatan serta pengampunan. Tuhan menunggu Anda dengan tangan terbuka. Kasih karunia sebagai undangan untuk bertobat. Sahabatku, kasih karunia Allah adalah undangan terbuka untuk bertobat. Dalam Roma 2 ayat 4, Rasul Paulus menulis, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Paulus memperingatkan orang-orang agar tidak menganggap remeh atau menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Allah. Maksudnya, manusia tidak boleh menyalahgunakan kebaikan Allah dengan berpikir bahwa mereka bisa terus berbuat dosa tanpa konsekuensi, karena Allah sabar dan murah hati. Kesabaran Allah tidak boleh dipandang sebagai izin untuk berbuat dosa atau mengabaikan panggilan-Nya untuk bertobat. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, kasih karunia adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan.